حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه ناوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan taufik dari Allah, mengisi waktu sesaat ini dengan mimbar zuhur yang insya Allah kita akan membahas seputar motivasi Al-Quran dengan tema Al-Quran mengawal kehidupan orang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini adalah satu perjalanan dan terus berjalan tanpa henti. Ada sebagian manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah sebagai musafir. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan dan dirinya terus berjalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang harus kita perhatikan bahwa dalam perjalanan ini tujuan kita harus jelas. Kita mau kemana? Karena sebagian ulama mengatakan kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalul maqsud. Orang yang menempuh satu perjalanan dan salah jalan, dia pasti tersesat dan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Penting bagi kita untuk mengetahui kita ini mengarah kemana, apa tujuan kita. Secara umum kita semua ingin kehidupan ini selamat. Setelah selesai menjalani kehidupan ini, kita pindah ke alam lain. Dan pasti kita akan ke sana. Dalam waktu dekat ataupun waktu agak lama, masing-masing kita akan ke sana. Kita juga ingin selamat. Nanti ketika kita dibangkitkan, masuk ke alam akhirat, kita ingin selamat. Sampai ke surga. Inilah salah satu tujuan.
yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini, supaya kita tidak salah jalan, harus ada yang kita ikuti. Kita mau ke tempat yang tidak pernah kita ketahui, tidak ada penunjuk jalannya. Kira-kira sampai apa tidak? Bisa sampai, bisa tidak. Nah, Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, dengan jelas Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi illati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberimu petunjuk jalan kepada jalan yang lebih lurus. Banyak jalan menuju surga, betul. Banyak jalan menuju keselamatan, betul. Tapi yang paling aqwam, paling tepat, paling lurus, alternatifnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Nah, supaya kita tetap di jalan ini, jalan Al-Quran, maka pemandu kita, pengawal kita, atau kita katakan imam kita, Al-Quran. Kita sering mendengar doa-doa yang dibaca setelah membaca Al-Quran, hanya karena kita hafal, tapi belum meresapi. Padahal kalau diresapi, sangat bermakna. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda. Jadikan Al-Quran ini imam, cahaya, petunjuk. Jadi kita ingin hidup ini tetap berada di rombongan Al-Quran ini. Upayakan, tanamkan dalam niat kita. Karena dalam kehidupan ini banyak masalah. Sebesar apapun masalahnya, seruat apapun problematika kehidupan ini, kalau di hati kita masih tertanam, sampai mati saya masih berada di rombongan Al-Quran ini, insya Allah selamat. Karena orang yang berada di rombongan ini akan selamat. Nabi SAW dalam satu riwayat bersabda, "Alaikum bil Quran." Hendaklah kalian menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan. Alaikum bil Quran. Fattakhiruhu imaman wa qaida. Jadikan olehmu Quran ini imam. Imam ini yang diikuti. Wa qaida. Qaid ini adalah orang yang memiliki qiyada, yang memimpin, yang mengatur. Jadikan. Walaupun mungkin sebagian dari kita masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan Al-Quran, tapi jangan lepaskan diri kita dengan Al-Quran. Sampai mati. Nabi SAW mengatakan, "Fattakhiruhu imaman wa qaida." Jadikan oleh kalian Al-Quran imam. Ketika kita belum mampu mengikuti Al-Quran, maka tumbuhkan kesadaran. Mudah-mudahan masih ada waktu, masih ada usia, saya dekat dengan Al-Quran dan terus mengikuti jalan Al-Quran ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan ini, Al-Quran mengawal kita di 3 hal secara sederhana. Fil aqaidi, wal a'mali, wal akhlaq.
Kadang-kadang kita nggak sadar siapa kita, padahal kita ini minimal memahami. Yang harus kita perbaiki itu apa? Karena kadang-kadang kita disibukkan oleh dunia, sehingga lupa bahwa kita ini memiliki akidah, keyakinan. Memiliki amal perbuatan yang harus sesuai dengan syariat. Ada syariat. Kemudian yang ketiga, ada akhlak. Akhlak bisa bermakna muamalah, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan alam. Nah, ini semua sudah ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita menemukan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah aqaidiyah, syar'iyah, ataupun akhlak ini? Nah, Al-Quran ini kemudian didetailkan, dijelaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah ini sampai kepada kita, disederhanakan, diakumulasikan oleh para ulama. Kalau kita dalam masalah sholat, dalam masalah wudu, kalau ulama sudah diberi hal-hal yang sangat-sangat bisa kita pahami, disederhanakan, rukunnya, syaratnya, kita pelajari. Nah, ini juga bagian dari aturan-aturan pada hakikatnya ada dalam Al-Quran, dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang awam mudah memahami dan mudah mengamalkan. Jemaah yang memuliakan Allah, ini dalam satu makna. Dalam makna lain, karena orang beriman itu alhamdulillah sebagian ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah, ada yang masih mau istiqomah. Nah, ini kelompok ini ada sepanjang masa. Ada yang Masya Allah, oleh Allah sudah diberi keistiqomahan. Ada yang masih belum. Ada yang masih berproses. Nah, kita ini bagian dari golongan yang mana masing-masing kita menilai diri kita. Nah, yang sudah istiqomah menjalankan agama ini, maka perhatikan hubungan dirinya dengan Al-Quran secara spesifik, secara khusus. Karena Al-Quran itu tidak bisa istiqomah konsisten, tidak bisa. Mesti nanti ada masa tertentu kita jauh. Kok lama sekali? Tapi sekali lagi, mungkin kita jauh beberapa lama tidak lagi berhubungan dengan Al-Quran, tapi jangan lepaskan. Jangan lepaskan keyakinan dalam diri kita bahwa kita sampai kapanpun akan mengikuti aturan-aturan Quran ini. Ini dalam satu makna, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian makna yang kedua, dalam kehidupan ini kita ingin selamat. Yang banyak menyesatkan itu adalah dari sisi pemikiran. Kadang kita menemukan satu kaidah, satu kata atau satu kalimat yang mungkin sesuai dengan diri kita. Kita lihat. Kalau kalimat ini sesuai dengan diri kita, siapapun yang mengatakannya, pasti di Al-Quran ada. Artinya, jangan pernah kita lebih mempercayai kalimat-kalimat yang lain selain Al-Quran daripada Al-Quran itu sendiri. Saya tidak menemukan ini dalam Al-Quran, bahkan saya menemukannya dalam buku ini, buku itu. Ini salah. Tidak ada hikmah, tidak ada kebijakan dalam kehidupan dunia ini kecuali sumber utamanya Al-Quran. Dari lisan siapapun itu. Karena Al-Quran di dalamnya terkumpul semua kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab langit yang pernah diturunkan kepada para nabi. Semuanya terkumpul dalam Al-Quran ini. Artinya ketika kita menemukan kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kata-kata hikmah, kalau ini baik, pasti di Al-Quran ada. Dan pasti bahkan ada yang lebih baik. Ini makna inna hadzal Qur'ana
yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, yang lebih daripada yang lain. Ini cara kita. Karena kadang-kadang orang saking banyak yang membaca mungkin selain Al-Quran, sehingga di hatinya tertanam suatu keyakinan, ternyata buku ini lebih membuat saya sadar. Tidak. Sebagai orang yang beriman, dan kita mengimani Al-Quran sebagai kitab utama kita, ini tidak boleh dilanjutkan. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya ketika kita menemukan satu makalah, satu kata, satu hikmah dalam lembaran-lembaran yang lain, katakan bahwa itu pasti ada dalam Al-Quran. Hanya kita mungkin kurang mempelajari Al-Quran, sehingga kita menemukan di tempat lain. Ini harus diyakini. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terlepas dari Al-Quran. Dan tidak sedikit. Bukan hanya orang-orang awam. Kadang-kadang intelektual itulah ke sana cara berpikirnya. Maka dijadikan jalan hidup Al-Quran yang menjadi kitab utama yang dilupakan. Ini satu kesalahan dan ini satu intrik dari iblis untuk menyesatkan khususnya orang-orang yang memiliki pengetahuan. Hati-hati. Kita mohon kepada Allah. Maka saya sampaikan di awal tadi, tanamkan Al-Quran di hati kita. Imaman sebagai imam, qaidan sebagai qaid. Qaid itu pemimpin yang mengatur kita. Artinya semua kebaikan dalam kehidupan ini yang bersumber dari tindakan ataupun dari lisan, ucapan, pasti bersumber dari Al-Quran. Pasti. Harus yakin ini. Karena saya juga kadang-kadang membaca beberapa literatur, buku-buku, kita menemukan kata-kata yang sangat baik. Kadang sesuai dengan kehidupan kita. Kadang kita mendengar dari beberapa orang, lisan, ucapan yang sangat baik. Mungkin dia tidak seiman dengan kita, tapi kata-katanya baik. Apakah itu dari dia? Tidak. Itu semuanya sumbernya Al-Quran. Dan ini harus ditanamkan dalam diri kita. Sehingga kecintaan kita kepada Al-Quran ini tidak berubah. Sehingga Al-Quran kita jadikan pegangan, pedoman dalam hidup ini tidak goyah. Kalau nggak goyah, kenapa kadang-kadang kita bosan, kita malas? Ya mungkin disebabkan dengan sebab-sebab kecil mungkin dalam pandangan kita, tapi ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini masing-masing berbeda. Kedekatan kita dengan Al-Quran berbeda. Ada yang dekat, ada yang mungkin tidak pernah membaca. Sehari, baru hari Jumat mungkin baca. Sehari 2 hari, harusnya tiap hari dibaca itu Quran. Tidak perlu banyak, tidak perlu banyak. 1 kaca, 1 lembar, cukup itu. Dan insya Allah dengan membacanya secara istiqomah, Al-Quran pun tidak akan membiarkan kita. Al-Quran itu ajaib, min ajib, sesuatu yang menakjubkan ya. Kadang ada orang tidak paham maknanya, tapi Allah dari Al-Quran diberikan cahayanya. Tidak paham dia. Membaca, cahaya Quran menerangi hatinya. Dari mana? Dari Allah, dari Al-Quran itu sendiri. Itu luar biasa. Suatu keajaiban Quran. Kadang-kadang kita tidak mampu menemukan, tidak mampu merasakan keajaiban itu. Quran itu ajaib. Semakin kita tunduk membaca, semakin kita mengharap kepada Allah dari mukjizat-mukjizatnya, dari kelebihan-kelebihan, ijaz-ijaznya, itu semakin Al-Quran memberikan. Hanya kadang kita itu kalau membaca Quran, sering bosan, sering ingin cepat selesai, sering ingin, ya pokoknya begitulah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Maka kita ini usia kita semakin bertambah. Baca 1-2 ayat dari Al-Quran, hadirkan hati kita. Hadirkan, temukan kebaikan itu. Temukan keajaiban itu. Temukan ketenangan itu. Disitulah Allah kemudian akan membuka ilmu-ilmu untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup. Ajib, Quran itu ajib, Masya Allah. Ternyata bukan hanya untuk orang yang pintar saja. Orang awam pun bisa menemukan cahaya petunjuk, cahaya iman yang ada dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita
taufik, kekuatan, kemampuan untuk terus bisa istiqomah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bahagia ketika melihat Al-Quran itu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.